يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا بقيت من حبكم يطفر بما واتمنى في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك باسمك العظام المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أكرمت سادنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الوصول وسلم عدد كمالك بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas salah satu bab dari kitab Aqwalus Syakhsiyah Fuqara Syakabila, yaitu bab fadilatul iman, fadilahnya atau fungsi atau faedah daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa bisyiril mu'minin anna lahumul jannah." Berikan kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, sesungguhnya mereka berada dalam surga, akan masuk surga. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi dalam Al-Quran, wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin. Yani kama anna Allah Ta'ala la yudhi'u ajral mujahidin wa syuhada, kadzalika la yudhi'u ajral mu'minin. Seperti Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah dan orang-orang yang mati syahid, begitu juga Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin. Pokoknya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah memberikan kabar gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, ar-rajul alladzi alhamahu bil iman, kepada orang laki-laki yang sudah diilhami dengan keimanan kepada Allah, bi annahu minal marhumin, sesungguhnya orang tersebut yang beriman sebagian daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati yarawna ahlal ghuraf min fawqihim kama tarawna al-qawm bidurril ghabir fil ufuqil min al-musyriqi aw al-maghrib. Sesungguhnya ahli penduduk surga, penghuni surga, la yarawna, mereka saling melihat
ahli-ahli kamar di surga, bifawqihim dari arah atas mereka. Kawatarul kawakib seperti mereka melihat bintang-bintang yang cemerlang yang bersinar terang di atas di ufuk di atas langit. Bermusyidul dari timur atau arah barat. Yaitu dalam minhum agar istaya agar supaya mereka saling mengutamakan makhluk yang dari mereka. Qalu ya Rasulullah, tilka manazil ajiyah dari Allah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, itu adalah tempatnya para nabi. Saya belum tidak akan sampai kepada tempat tersebut. Lalu apa saja para nabi? Qala bala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala ya. Walakin muslimin, demi zat yang telah menguasai jiwaku, demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, juga rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalun, juga tempat kamar-kamar di surga adalah tempatnya orang-orang laki-laki yang beriman kepada Allah, wa saddaqul dan benarkan mereka al-mursalin kepada para rasul. Muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa basyiril mu'min, berilah kabar gembira kepada orang mukmin, mereka semua adalah berjannah, mereka semua adalah penduduk surga. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang selamat nanti di akhirat kelak. Orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati umatul marhumah, ini umat adalah umat yang disayangi. Sehingga kalau kita bicara tentang nikmat yang besar, nikmat yang sangat agung dari Allah kepada kita, tentunya kita mengakui, yaitu adalah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dibandingkan dengan harta benda. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mahal, jangan dibandingkan dengan jabatan atau kekuasaan. Bahkan kenikmatan keimanan kita kepada Allah itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Andai kata seluruh dunia, seluruh bumi dan isinya bumi, andai kata seluruh kekayaan di muka bumi dikumpulkan, kita memilih kekayaan di bumi atau keimanan kita kepada Allah, niscaya kita harus memilih keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kekayaan di bumi dan seluruh isinya, andai kata seluruh kekayaan yang berpendarat di bumi seluruhnya diberikan kepada kita, kita orang yang paling kaya di dunia, kekayaannya meliputi barat dan timur. Misalkan kekayaannya sampai mengalahkan kaum elit global yang punya Bank Dunia, yang punya IMF, yang dapat mengendalikan seluruh bangsa-bangsa. Akan tetapi itu semua adalah sementara. Diibaratkan kehidupan akhirat, diibaratkan kehidupan yang abadi yang tidak batas, diibaratkan katorfatul ainin, seperti ibaratnya kedipan mata. Coba kita melihat, kemudian kita berkedip sebentar, melihat lagi kehidupan dunia. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, diibaratkan bagaikan kedipan mata saja, katorfatul ainin. Jadi apa gunanya kekayaan yang melimpah, misalkan seperti kekayaannya kaum elit global, meskipun sebuah perusahaan khazanatul ard ada di tangannya, gas, minyak bumi, emas, nikel, batu bara, semua kekayaan di bumi sudah dikuasainya, milik perusahaannya, milik korporasinya. Ini tidak sebanding apa, ini sangat kecil. Karena apa?
karena kehidupan di dunia bisa saja mungkin 70, bisa saja mungkin 80, sampainya 90 tahun orang sekarang itu sangat langka. Oleh karena itu, ini sangatlah sebentar, sangatlah kecil, sangatlah qalil daripada yang qalil. Ibaratkan kenikmatan akhirat, ibaratkan kehidupan keabadian di akhirat yang tidak batas. Karena surga, karena surga khalidina fiha, langgeng di dalamnya, juga pun neraka, siksa Allah, murka Allah, khalidina fiha, itu langgeng di dalamnya. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita syukuri nikmat iman ini. Syukuri nikmat iman ini, karena dengan syukur adalah merupakan talinya nikmat. Nikmat itu bisa tidak akan lepas kalau tidak dengan kuat. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, yaitu adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, Bashir mu'minin wa bashir mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang mukmin adalah berjannah, sesungguhnya mereka, jaminan mereka yang akan ditempati adalah surga. Oleh karena itu, seandainya orang mukmin hidupnya misalkan di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia hidup dalam keadaan miskin papa, enggak punya harta apa-apa, akan tetapi matinya dalam keadaan mukmin, matinya dalam keadaan membawa Islam dan iman, sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang mukmin tersebut di depan pintu-pintu surga, kehidupan di dunia, apa yang dialaminya misalkan penderitaan, apa yang dialaminya misalkan kemiskinan di dunia, ini sangat tidak berarti apa-apa nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terasa dengan apa? Dengan nikmat yang sangat agung. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kafir, misalkan orang-orang elit global, dia punya ratusan perusahaan, dia menguasai misalkan perbankan, umurnya 8 tahun, 90 tahun, dia mati, dia dibangkitkan setelah sampai di depan pintu-pintu neraka. Mereka semua apa nikmat kekayaan, apa nikmat harta benda, apa itu perusahaan-perusahaan dan korporasi, itu tidak berarti apa-apa ketimbang dahsyatnya siksa yang pedih, yang abadi nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu, kita semua harus banyak bersyukur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pun apabila kita melihat misalkan orang-orang mukmin, kenapa? Misalkan ada pertanyaan, kenapa kok negeri-negeri muslimin, negeri-negeri orang mukminin selalu dijajah, selalu dikuasai, orang-orangnya selalu dimiskinkan dan dibodohkan? Jawabannya secara hikmah, karena orang-orang mukmin sudah mengkapling surga, sudah mengkapling kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang besar yang tidak batas. Sebaliknya, ini letak maha keadaan Allah. Kenapa orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, orang yang tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang yang membenci Islam, yang berusaha dan membenci kaum muslimin, mereka semua punya kaya-kaya, punya korporasi-korporasi, mereka semua adalah konglomerat, mereka semua yang punya modal dan punya kekuasaan. Jawabannya secara hikmah, karena mereka tidak mengkapling surga,
karena mereka tidak mengetahui surga. Inilah rahasia sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah surga baginya dunia adalah merupakan sijnul mu'minin, penjara bagi orang-orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan surganya orang-orang kafir. Apalagi orang mukmin hidup di dunia, misalkan seperti kita tidak kekurangan apa yang kita makan, tidak kekurangan apa yang kita pakai, apa yang kita sandang, tidak kekurangan apa yang misalkan paman kita, apa yang kita tempati. Meskipun kita tidak sekaya orang-orang non-muslim, meskipun kita tidak sekaya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan agama Allah, tetapi kita hidup juga pun sedang-sedang saja di dunia, juga pun ini suatu nikmat yang luar biasa. Tapi ingat, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang tidak taranya, yang tak dapat dibandingkan dengan apa-apa, adalah nikmat kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah nikmat keimanan yang kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pun Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan, Allah tidak akan menyepelekan pahalanya orang-orang mukmin. Wallahu itu adalah mukminin. Meskipun dalam hadis tadi di surga nanti kamar-kamar penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang di atasnya melihat ke bawahnya, yang di bawah melihat seperti gemintang, seperti sinarnya gemintang. Memang bertahap bertingkat-tingkat. Ada memang surga tingkatan para nabi dan para rasul. Juga pun di surga ditempati juga pun jangan lupa adalah orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Orang-orang yang percaya, bahkan membenarkan wasattul mursalin, dan membenarkan mereka kepada para rasul Allah. Ini dalam sebuah hadis. Diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala kamar-kamar di surganya, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang tak dapat dirasakan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, meskipun orang mukmin, andai kata orang mukmin sering berbuat dosa di dunia, akan tetapi imannya tetap ada dan kuat, maka dosa-dosa tersebut oleh Allah Ta'ala dengan keadilan Allah dan kasih sayang Allah ini ditimpakan di dunia. Dalam arti orang mukmin tersebut dibersihkan di dunia sebersih-bersihnya, imma dengan kekurangan ekonomi, imma dengan sakitnya, imma dengan permasalahannya. Ini semua kalau menimpa orang mukmin ini untuk membersihkan noda dan maksiat, membersihkan dosa-dosanya. Juga pun orang-orang kafir pasti punya kebaikan, pasti punya rasa membantu orang lain atau sosialisme, tetapi semuanya akan dibalas di dunia oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Balasan di dunia adalah bentuk harta atau duniawi. Oleh karena itu, kita senantiasa sebagai orang mukmin dalam keadaan apapun, dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, harus selalu husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan bukan hanya pahalanya, orang-orangnya. Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan pahalanya orang-orang mukmin, juga pun orang-orang mukmin tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sekecil apapun perbuatan baiknya orang mukmin itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kebaikan orang-orang non mukmin
itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatannya, kebaikan orang mukmin ini menjadi kesenangan Allah. Sebesar apapun perbuatan baiknya orang-orang kafir, tetap ini Allah Ta'ala murka. Kalau kita bicara maka nikmat iman adalah nikmat yang luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harrama alaihi an-nar, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersyahadat, mengikrarkan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, harrama alaihi an-nar, haram baginya neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini adalah hadis sahih. Bersyahadat, mengikrarkan syahadat, diharamkan dia neraka. Ini dari besarnya suatu nikmat iman kepada kita, kepada umat Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi arhamu bi'abdihi al-mu'min min al-walidati syafiqati bi waladiha, muttafaq alaih. Lillahi, Allah, bagi Allah, arhamu itu lebih sayang bi'abdihi al-mu'min, kepada hambanya orang mukmin, min al-walidati, daripada ibu, daripada orang tua perempuannya atau ibunya, asyafiqati, yang sangat sayang, diwariskan kepada anaknya. Muttafaq alaih, hadis yang disepakati para ulama ahli hadis. Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang-orang mukmin, lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala telah menjadikan kita orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat keyakinan, nikmatul iman, bahkan diberi kenikmatan yang luar biasa. Kita berikrar dan sangat meyakini kalimat tauhid, kalimat syahadat. Bahkan lebih daripada itu, kita selalu mengulang-ulang kalimat tauhid. Inilah nikmat Allah yang tiada tara. Dan Allah Ta'ala sayangnya kepada orang mukmin lebih sayang daripada ibunya. Ibu yang sangat sayang kepada anaknya, lebih sayang Allah kepada hambanya orang-orang mukmin, lebih sayang Allah kepada hamba-hambanya orang mukmin. Semoga kita hidupkan dalam keadaan iman, kita pun dimatikan dalam keadaan iman. Kita sebagai orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Min Allah at-taufiqul hidayah wal inayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي تصفى